Halo anak-anak semuanya, bagaimana keadaan kalian di rumah? Pasti sehat selalu kan? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan dari Tuhan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan renungan pagi, tetapi kita akan puji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari anak-anak, sekarang kita akan buka kitab Alkitab kita buka kitab Habakuk. Kita akan baca Habakuk pasal yang ketiga ayat ke-18 sebagai nats renungan pada pagi hari ini. Bapak ulangi lagi, Habakuk 3 ayatnya yang ke-18. Nah, sebelum kita akan membaca, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dalam istirahat kami, dalam tidur kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau juga
telah memberikan nafas kehidupan pada kami, sehingga kami boleh mendapatkan udara yang segar. Ya Tuhan, sebenar akan kami renungkan sebagian firman Engkau. Kami yakin Engkau akan menyertai kami, pimpin kami, sehingga kami boleh mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, tadi Habakuk 3 ayat yang ke-18 sebagai nats renungan pada pagi hari ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, Bapak ulang lagi ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, anak-anak, renungan pada pagi hari ini bertemakan tentang kesombongan ya. Tentang kesombongan, dan itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, ingat, tidak disukai oleh Tuhan kesombongan itu. Nah, di dalam Habakuk kalau kita baca dari pasal 3 ayat 1 sampai ke 19 ini, itu merupakan doa Habakuk. Nah, di dalam ceritanya bangsa Israel pada saat itu mengalami kegagalan panen. Jadi setelah sekian lama dia menanam gandum tersebut, menanam gandum, kemudian ternyata tidak menghasilkan, gagal panen. Nah, Tuhan memberikan cobaan, Tuhan menguji bangsa Israel. Seberapa jauh bangsa Israel itu bersabar, seberapa jauh bangsa Israel itu tidak sombong. Nah, kadangkala kita sebagai manusia memiliki rasa kesombongan, memiliki rasa sombong. Di dalam cerita Israel memiliki begitu banyak tanaman, dan mungkin kalau itu ditanam menghasilkan panen yang luar biasa, itu biasa ada sebuah kesombongan. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi. Makanya sekali-kali diuji, sekali-kali dicobain bangsa Israel, gagal panen. Apa yang terjadi? Kita seringkali berkeluh kesah ketika tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ngomel-ngomel, saya mau beli barang yang bagus tapi tidak tercapai, tidak didapati. Bagaimana sih ini tuh? Bagaimana sih Tuhan tuh nggak adil? Nah, panen kita yang kita pelihara, tanaman kita yang pelihara, kita pupuk, kita siram, dan akhirnya tidak panen. Itu bisa menimbulkan keluh kesah. Nah, di dalam doanya mengatakan Habakuk, jadi mengajak bangsa Israel untuk bersabar ketika menghadapi gagal panen. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan menguji supaya bangsa Israel tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, kesombongan itu adalah jatuhnya ke dalam dosa. Jadi kalau kita sombong, itu kita berdosa. Nah, di dalam ceritanya, di dalam Habakuk berdoa, bangsa Israel menyadari akan kesalahannya, menyadari apa yang diinginkan Tuhan. Jadi bangsa Israel bersabar untuk menghadapi kejadian ini, menghadapi kegagalan ini. Dia belajar untuk bersabar, tekun, tidak berkeluh kesah, sehingga tetap dia bersyukur, bersukacita, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik dari apa yang mereka alami. Ya, nah mungkin
ada orang yang memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah, sehingga membuat orang itu tidak sadar menunjukkan kesombongan, meremehkan orang lain, karena merasa dirinya orang yang paling kaya, orang yang terpandang. Nah, itu akan jatuh dalam dosa. Atau kita memiliki sebuah kepandaian, sebuah keahlian. Wah, saya jago gitar, wah saya jago piano, saya jago matematika. Sehingga meremehkan orang lain. Kayak gitu aja nggak bisa matematika. Kenapa tidak bisa ngitung itu? Pakai cara ini, gampang, kecil. Itu sudah menunjukkan sebuah kesombongan kita. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk tidak sombong. Ya, kita diajarkan untuk lebih rendah hati, ya, rendah hati dan mau menghargai orang lain. Ya, jadi biasanya kalau kita memiliki kesombongan, betul-betul tidak menghargai orang lain, mengejek orang lain, dan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi Tuhan mengajak kepada kita untuk lebih rendah hati dan kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu menuntun kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk tidak berbuat sombong dan memberikan hal-hal yang baik dari kita. Memberikan kerendahan hati kita kepada orang lain, menghargai orang lain. Itu perintah dari Tuhan. Jadi kita juga tetap lebih giat lagi belajar, jangan berkeluh kesah, tekun, sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, ingat, Tuhan akan memberikan segala sesuatunya kepada kita. Tuhan akan menyelamatkan kita, akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita miliki. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan pujian kepada Tuhan, kita akan tutup renungan pada pagi hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami makanan rohani berupa renungan pagi dari Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menguatkan kami untuk tidak sombong dan boleh tetap sabar dan rendah hati, sehingga kami boleh memperlakukan sesama kami dengan baik, sesuai dengan Engkau perintahkan. Ya Tuhan, pimpinlah kami, sertai kami, sehingga kami boleh hidup di dalam Tuhan, boleh selalu berbuat baik kepada sesama kami, terutama Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati juga di dalam kegiatan belajar di rumah ini, PJJ ini, sehingga kami tetap diberi ketekunan, diberi kesabaran di dalam belajar kami, sehingga kami tetap bersukacita ketika belajar di rumah. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau tetap memberikan kesabaran, kesetiaan kepada orang tua kami yang selalu membimbing kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan orang tua yang hebat buat kami, sehingga mereka boleh mendampingi kami dalam belajar. Sehingga kami boleh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena orang tua kami begitu baik kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang bekerja keras ketika menyiapkan pembelajaran jarak jauh ini. Ya Tuhan, berilah guru-guru kami kesehatan, kekuatan, kesabaran kepada kami sebagai murid-muridnya. Biarlah guru-guru kami boleh tetap setia kepada Tuhan juga, sehingga mereka boleh melayani sesama dan terutama kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati pemimpin negara kami, pemimpin pemerintahan kami ketika mereka juga menghadapi permasalahan negara, diantaranya mengenai pandemi ini, menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, karena pemerintah negara kami boleh terus bekerja keras untuk boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyatnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menjadi jalan hidup kami. Kiranya Engkau juga tetap menguatkan kami untuk setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dari lubuk hati kami bersujud kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya, kalian sudah mendengarkan dan nanti yang terutama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.